Selamat berjumpa lagi dengan seluruh mahasiswa peserta mata kuliah Pancasila. Pada pertemuan ini kita akan mendiskusikan atau akan mempelajari tentang pertemuan pendahuluan, yaitu urgensi atau pentingnya mempelajari mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Kita semua sudah pahami atau sudah pernah mempelajari berulang kali mata kuliah Pancasila. Sejak mulai dari kita duduk di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan juga sekolah menengah atas atau sekolah menengah umum, baik itu SMA umum ataupun SMK. Mata kuliah Pancasila ini adalah merupakan satu mata kuliah yang wajib dipelajari oleh semua strata pendidikan di negara Indonesia, dan juga menjadi mata kuliah prasyarat lulus atau wajib lulus. Artinya bahwa tidak boleh memiliki nilai D. Kalau misalnya kita di perguruan tinggi, kita masih bisa memiliki nilai D untuk mata kuliah lain, maksimal 15 SKS. Maka ada beberapa mata kuliah yang harus lulus minimal C. Di antaranya adalah mata kuliah agama, bahasa Indonesia, Pancasila, dan pendidikan kewarganegaraan. Oke, untuk itu mari kita lihat apa urgensinya kita mempelajari mata kuliah Pancasila. Untuk perguruan tinggi, saya akan memberikan deskripsi tentang mata kuliah ini sebagai gambaran bagi semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah pendidikan Pancasila. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib untuk semua mahasiswa atau wajib nasional. Artinya baik perguruan tinggi negeri, swasta, baik perguruan tinggi yang dikelola oleh Kemendikbudristek ataupun departemen-departemen agama misalnya departemen-departemen lain, sekolah-sekolah perguruan tinggi kejuruan, semuanya itu wajib mempelajari mata kuliah ini. Ya, jadi wajib bagi semua mahasiswa pada semua program studi, pada semua fakultas, pada semua universitas. Di mana sekilas deskripsi dari mata kuliah ini kita akan mempelajari atau menjelaskan tentang yang pertama adalah landasan dan tujuan Pancasila. Hal ini sangat penting karena landasan dan tujuan adalah merupakan suatu hal yang memberikan kita pemahaman tentang fondasi dan keinginan dan harapan ke depan. Terus kita akan juga mempelajari tentang bagaimana kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat, etika politik. Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang bagaimana kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Yang berikutnya, yang keempat, kita akan mempelajari tentang bagaimana kedudukan Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, yang kelima, dalam materi kajian kita di mata kuliah Pancasila ini, bagaimana kedudukan Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Adapun standar kompetensi yang akan kita peroleh, yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah pendidikan Pancasila ini, yang pertama adalah bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Yang kedua, mahasiswa harus mampu menjelaskan, ya, serta melakukan telaah kritis terhadap Pancasila sebagai karya besar bangsa Indonesia yang setingkat dengan ideologi besar dunia lainnya sebagai sistem filsafat, Pancasila itu sebagai etika politik, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Serta yang ketiga, standar kompetensi yang harus bisa diperoleh dari mengikuti mata kuliah pendidikan Pancasila ini adalah
mahasiswa mampu mendeskripsikan Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan kekaryaan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, sehingga memperluas cakrawala pemikirannya, menumbuhkan sikap demokratis dalam mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Adapun alasan rasional mata kuliah pendidikan Pancasila ini bisa kita lihat dari visi misi dari pendidikan Pancasila itu sendiri, di mana visi misi pendidikan Pancasila itu, yang pertama, misi dari pendidikan Pancasila adalah bahwa diharapkan Pancasila bisa menjadi sumber nilai dan pedoman pengembangan kepribadian bagi semua warga negara Indonesia, terutama para mahasiswa yang merupakan calon-calon pemimpin masa depan bangsa Indonesia. Dengan misi adalah bahwa yang pertama, bisa mewujudkan nilai dasar, menumbuhkan kesadaran, menumbuhkan sikap dan perilaku, menumbuhkan tanggung jawab iptek dan seni, di mana semua ini adalah bersendikan Pancasila. Dari situ diharapkan output yang akan diperoleh adalah bahwa Pancasila bisa sebagai keyakinan dan pegangan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, di mana output ini tidak serta-merta bisa terjadi apabila tidak ada prasyarat-prasyarat yang harus kita penuhi, yaitu bahwa harus sebagai seluruh warga negara bisa menempatkan Pancasila ini atau meresapi atau bisa Pancasila ini dirasakan sebagai sesuatu yang paling sesuai dengan kepribadian kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu adalah alasan rasional pendidikan Pancasila. Adapun kompetensi-kompetensi pendukung lain yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah bahwa kompetensi harapan ini bahwa setiap mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah Pancasila ini bisa memiliki sikap tanggung jawab. Ini sangat penting sekali. Sebuah soft skill yang sangat penting adalah tanggung jawab. Setiap orang apabila tidak memiliki tanggung jawab, maka orang itu tidak punya manfaat atau tidak bisa memberikan kontribusi yang real terhadap apapun, baik dalam organisasi, keluarga, kehidupan masyarakat, apalagi kepada bangsa dan negara. Oleh karena itu, diharapkan mata kuliah ini bukan saja kita mempelajari teori, tapi yang paling penting adalah bisa merubah sikap dan tanggung jawab kita sebagai seorang warga negara, terutama sebagai seorang mahasiswa yang merupakan calon pemimpin masa depan bangsa dan negara kita ini. Yang berikutnya adalah pengenalan atas perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang pernah kita jelaskan, kita pernah tahu bahwanya ilmu pengetahuan dan seni itu tidak bebas nilai. Maka yang bisa menilai, membatasi ketidakbebasan nilai itu adalah Pancasila yang kita miliki. Terus yang berikutnya adalah pengenalan masalah hidup dan kesejahteraan dan cara pemecahannya. Diharapkan setelah mengikuti ini, mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengenal masalah-masalah dalam hidup, kesejahteraan, dan cara untuk memecahkan. Lalu memiliki kemampuan untuk bisa memaknai setiap peristiwa-peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya yang pernah terjadi pada bangsa dan negara sebagai suatu nilai pemersatu bangsa Indonesia. Berikutnya, landasan pendidikan Pancasila. Untuk landasan pendidikan Pancasila ini ada 3 landasan penting yang harus kita pelajari, yaitu landasan fisiologis, landasan kultural, dan landasan historis. Landasan fisiologis adalah landasan filsafat. Bagaimana itu Pancasila menjadi filsafat, sumber dari pemikiran ataupun regulasi aturan undang-undang dalam negara kita. Landasan kultural, Pancasila adalah lahir dari kultur asli bangsa Indonesia. Sedangkan landasan historis, bahwa Pancasila ini lahir dari perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia yang telah dijajah beratus-ratus tahun. Ya, dalam sejarah kita tahu bahwa
sebelum negara kita dijajah oleh bangsa Belanda, kita pernah dijajah oleh bangsa Portugis, ya, bangsa Portugal, bangsa Spanyol, lalu 350 tahun dijajah oleh bangsa Eropa, Belanda, dan 3,5 tahun dijajah oleh bangsa Asia, yaitu bangsa Jepang. Landasan historis ini harus bisa memperkuat semangat kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan semangat untuk bisa mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang penting demi untuk mencapai cita-cita hidup yang sejahtera, setara dengan bangsa-bangsa lain di muka bumi, adil, makmur, dan sentosa. Berikutnya, landasan dan tujuan Pancasila itu sendiri adalah bahwa landasan historis tadi sekilas Bapak sudah jelaskan. Nah, di sini nasionalisme dan rasa kebangsaan yang kuat yang berakar pada sejarah bukan sekedar kekuasaan atau hegemoni ideologi, tapi betul sejarah panjang itu bisa menanamkan rasa cinta dan patriotisme untuk mengisi kemerdekaan, di mana nilai-nilai Pancasila berasal dari bangsa kita sendiri, kausa materialis, sehingga bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai serta sejarah Pancasila itu sendiri. Landasan kultural, ciri khas, pandangan hidup, filsafat bangsa yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain yang ada di muka bumi ini, di mana filsafat hidup tersebut diangkat dari nilai-nilai culture atau kultural melalui suatu refleksi filosofis pendiri bangsa dan negara. Sedangkan landasan filosofis di mana bahwa dari konsistensi untuk tindakan realisasi atas nilai-nilai Pancasila itu bisa memberikan cermin realisasi filosofis asli bangsa Indonesia, sehingga Pancasila itu bisa menjadi dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia. Hal yang paling penting juga harus diperhatikan oleh para mahasiswa bahwa Pancasila itu harus juga bisa dipahami secara ilmiah, jadi bukan secara teoritis belaka. Nah, ini sangat penting, di mana sebelum kita memahami bahwa bagaimana Pancasila itu memiliki nilai ilmiah, maka kita ketahui bahwa pengetahuan itu menurut sifatnya terbagi atas dua, yaitu di mana pengetahuan yang bersifatnya a priori dan a posteriori. Di mana pengetahuan a priori itu pengetahuan yang terjadi secara serta-merta tanpa melalui pengalaman, sedangkan a posteriori teori, yaitu pengetahuan yang terjadi berdasarkan pengalaman yang dikenal. Artinya bahwa melalui suatu eksperimen. Sedangkan pengetahuan berdasarkan gradasinya dapat kita ketahui bahwa ada pengetahuan yang di puncak, kalau kita gambarkan dalam satu piramida, ada pengetahuan di puncak piramida yang disebut dengan religious knowledge atau pengetahuan keagamaan. Lalu ada philosophical knowledge atau pengetahuan kefilsafatan. Lalu ada scientific knowledge atau science, pengetahuan ilmu atau ilmiah. Lalu common sense knowledge atau pengetahuan pra ilmiah atau biasa disebut dengan pengetahuan biasa. Nah, di sini kalau pengetahuan keagamaan atau religion knowledge, di mana pengetahuan itu biasanya berasal dari wahyu melalui keyakinan yang terjadi melalui proses keyakinan sebagai sifatnya atau bersifat dogmatik tradisional. Jadi pengetahuan ini dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi harusnya karena dia dari Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pencipta yang Maha mengetahui, setiap pengetahuan keagamaan atau religious knowledge harus bisa diterima oleh akal dan pikiran manusia, atau tidak bertentangan dengan akal dan pikiran, atau apalagi tidak boleh bertentangan dengan kodrat manusia itu sendiri. Nah, ini hal yang harus menjadi penting untuk diperhatikan.
Artinya kalau ada agama yang memberikan pengetahuan atau mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan pikiran-pikiran logis, maka ini perlu dipertanyakan. Ya. Perlu dipertanyakan. Seperti yang pernah kita tahu, ada satu keyakinan, the Children of God, di mana mereka berkeyakinan bahwa perkawinan antar sesama adalah merupakan satu hal yang dapat diterima, karena itu adalah merupakan kodrat. Nah, ini sudah bertentangan dengan akal. Maka keyakinan dari agama seperti ini tidak bisa diterima oleh Pancasila. Yang berikutnya, pengetahuan kefilsafatan atau psychological knowledge, di mana pengetahuan menuju hakikat objek melalui refleksi, analisis, pemahaman, deskripsi, serta penafsiran yang spekulatif. Ya, contohnya berbagai macam hal yang pernah saya jelaskan atau pernah kita pelajari tentang filsafat. Lalu ada pengetahuan ilmiah atau scientific knowledge, yaitu pengetahuan sistematik melalui metodologi ilmiah. Artinya bahwa sebuah pengetahuan lahir mulai dari dugaan awal, hipotesa, lalu eksperimen atau percobaan, pengambilan data, lalu menguji hipotesa atau dugaan awal itu, dan bisa menunjukkan satu bukti bahwa pengetahuan itu adalah pengetahuan yang saintifik atau pengetahuan ilmiah, dan semua orang yang melakukan hal yang sama akan memperoleh hal yang sama. Itu yang disebut dengan pengetahuan ilmiah atau scientific knowledge. Dan yang di bawah piramida adalah pengetahuan biasa, di mana pengetahuan itu adalah pengetahuan yang melalui indrawi. Ada orang yang berkata bahwa saya pernah lewat di sebuah pohon, saya melihat ada bayangan yang menakutkan. Nah, ini pengetahuan biasa. Orang yang mempercayainya akan meyakininya, tapi orang yang tidak mempercayainya tidak meyakininya, karena ini pengetahuan biasa. Atau orang berkata bahwa gajah itu adalah binatang besar karena pernah dia melihat gajah. Nah, ini pengetahuan yang biasa. Atau semut adalah sebuah binatang kecil yang hidupnya adalah bersifat koloni, di mana ada strata di situ, ada ratu, ada pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, inilah pengetahuan biasa atau disebut dengan common sense knowledge. Selanjutnya, pengetahuan ilmiah berdasarkan gradasinya. Nah, kalau kita gambarkan juga dalam bentuk piramida, jadi ini untuk pengetahuan ilmiah yang perlu kita tingkatkan ya. Jadi tadi kita lihat yang kita sudah pelajari pada slide sebelumnya adalah pengetahuan agama, ada filosofis, lalu ada pengetahuan ilmiah. Nah, ini berdasarkan gradasinya dapat kita bagi menjadi 4. Ya, di mana yang pertama adalah pengetahuan esensi, pengetahuan normatif, pengetahuan kausal, dan pengetahuan deskriptif, di mana Pancasila itu berada pada normatif dan esensi. Ya, sedangkan pendekatan yuridis konstitusi itu berada pada pengetahuan kausal dan deskripsi, di mana pada pengetahuan esensi itu hakikatnya adalah kita menjawab pertanyaan apa. Sedangkan kalau pada pengetahuan normatif kita sudah bisa menjawab ke mana. Sedangkan pengetahuan kausal kita menjawab pernyataan mengapa, dan pengetahuan deskriptif kita menjawab pertanyaan bagaimana. Ya, jadi ini harus dipahami. Jadi apa, kemana, mengapa, dan bagaimana. Itu adalah pengetahuan esensi, normatif, kausal, dan deskripsi. Syarat sebuah pengetahuan ilmiah itu adalah ada minimal 4 syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah harus memiliki objek, atau objek itu bisa objek formal atau material. Ya, objek formal atau material. Harus memiliki metode atau bermetode. Harus bersistem, dan dia bersifat universal. Diingat, syarat pengetahuan ilmiah harus memiliki objek. Jadi objek, kita mengatakan seorang sarjana mengambil tentang biologi atau sastra atau kimia, itu ada objek yang dipelajari, di mana objek itu ada formal dan material. Lalu harus ada metode-metode tertentu yang kita gunakan untuk mempelajari disiplin ilmu yang kita peroleh. Lalu harus memiliki sistem, dan dia bersifat universal. Artinya semua orang bisa mempelajarinya.
Contohnya kalau seperti ilmu Swangi misalnya, ini bisa dikatakan dapat dikatakan ini bukan suatu pengetahuan ilmiah, walaupun sebagian orang meyakininya dan ada juga menunjukkan gejala-gejalanya, tapi tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, sehingga ini bukan pengetahuan ilmiah. Seperti itu adalah 4 syarat pengetahuan ilmiah. Selanjutnya juga ada 4 syarat pengetahuan ilmiah pada Pancasila. Jadi ini adalah syarat pengetahuan ilmiah. Nah, Pancasila juga memiliki syarat pengetahuan ilmiah. Yang mana? Yang keempat itu adalah yang pertama bahwa kalau berobjek, maka dia itu merupakan formal. Ya, formal yaitu yuridis, filsafat, ya, jadi formalnya adalah yuridis konstitusi, YK ini yuridis konstitusi, terus filsafat. Sedangkan materialnya adalah empiris, bisa non empiris dan non empiris. Dia memiliki metode yaitu analitik atau analitiko, ya, sistematik dan hermeneutik. Dia memiliki sistem yaitu di mana sila-sila Pancasila itu tersusun, teratur secara sistematik, konsisten dan utuh serta bulat. Sedangkan dia bersifat universal di mana karena semua sila-sila itu sesuai dengan kenyataan umum, tidak terbatas ruang dan waktu. Artinya bahwa semua nilai-nilai Pancasila itu harusnya dapat diterapkan oleh semua warga negara di mana dan kapanpun. Nah, itu adalah 4 syarat pengetahuan ilmiah yang bisa masuk diterima Pancasila itu sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang ilmiah. Di mana selanjutnya penerapan jenis-jenis pengetahuan ilmiah pada Pancasila itu dapat kita gambarkan juga dalam sebuah piramida. Ya, kita lihat. Nah, tadi kita sudah bahas di mana pengetahuan esensi, normatif, pengetahuan kausal dan deskriptif. Di mana pada pengetahuan esensi bahwa penerapan ilmiah pada Pancasila itu di mana kajiannya mengenai hakikat dari isi Pancasila itu sendiri. Sedangkan dari pengetahuan normatif, kajian mengenai pedoman, norma hukum sebagai realisasi dan konkretisasi nilai Pancasila. Sedangkan pengetahuan kausal bahwa kajian mengenai kausalitas Pancasila, di mana kausalitas materialis tentang asal mula bahan asli adalah milik bangsa Indonesia. Kausal formalis asal mula bentuk adalah merupakan susunan dan rumusan alinea keempat. Sedangkan kausal efisien asal mula karya perumusan dilakukan oleh BPUPKI, penetapan oleh PPKI sebagai bentuk negara. Sedangkan kausal finalis adalah tentang asal mula tujuan Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Sedangkan pengetahuan deskriptif di sini Pancasila melakukan kajian mengenai sejarah, perumusan, bentuk dan susunan otentik kehidupan dan fungsi. Oke, itu adalah pertemuan pertama kita. Saya berharap semua mahasiswa bisa mengikuti pertemuan pertama ini. Dan jangan lupa bahwa setiap selesai pertemuan kita akan lanjutkan dengan post test atau kuis. Harap agar semua mahasiswa bisa mempelajarinya secara saksama dan bisa mempelajari juga dari sumber-sumber lain sebagai referensi, memperkuat pengetahuan sehingga pemahamannya lebih komprehensif dan bisa melanjutkan untuk melaksanakan kuis yang akan diberikan setelah mengikuti mata kuliah ini. Baik, itu saja. Terima kasih. Saya berharap agar semua mahasiswa bisa tetap semangat mengikuti perkuliahan ini. Sampai jumpa dan sampai bertemu pada pertemuan berikutnya.